Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Manesa. Bersama saya Faidul Mahdi Allah. Saya akan membawakan tema kita pada hari ini, yaitu moderasi beragama. Namun saya di sini tidak sendiri, bersama Ketua Moderasi Dharma Wanita Kabupaten Blitar. Tepuk tangan kepada Bunda Siti Mukaromah. Silahkan bisa perkenalan diri, Bu. Oke, terima kasih Nala. Sebenarnya Bunda suka mau memperkenalkan diri karena temanya moderasi beragama, sementara Bunda itu hanya abal-abal jadi ketua. Jadi sifatnya bukan karena kompetensinya Bunda, tapi ini kebetulan aja sama Allah hati orang-orang itu digerakkan untuk milih Bunda. Mungkin bukan karena pertimbangan macam-macam, tapi karena satu Bunda karena mungkin yang kedua Bunda ketoknya geleban gitu. Jadi ya mau aja, semoga aja bermanfaat. Amin. Itu sifatnya tunjukan kok. Di sini saya panggil jenengan Bunda gitu, karena ya sekedar informasi saja, emang saya di sini alumni di sini, dan Bunda ini termasuk salah satu guru favorit saya. Alhamdulillah. Yang terpenting itu putra-putranya tadi anak yang keren-keren. Amin. Yang bagus. Walaupun emaknya, bundanya nggak keren, tapi keren. Termasuk hari ini, Bunda juga bersyukur bisa dipertemukan sama alumni yang kompeten. Insya Allah juga bermasa depan bagus. Nanti bisa jadi unit percontohan buat adik-adik. Amin, amin. Kalau muridnya kompeten, berarti gurunya juga kompeten, Bun. Doanya yang selalu mengalir, tapi doa guru itu kan termasuk bagian dari cara Allah menyisihkan Rahman Rahimnya, karena dengan ridho guru insya Allah ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Karena pinternya bagiannya Bunda, doa Bunda selalu mengalir. Ya, doa kita juga selalu balik kepada Bunda, kepada semua guru juga. Baik, kita hari ini masih masuki bulan puasa, bulan Ramadan, sekitar hari ke-23, 24 gitu ya? Iya. Persiapan betul. Alhamdulillah kita masih diberi pertemuan dengan bulan Ramadan tahun ini, dan semoga juga kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun depan lagi ya, Bu. Amin. Berbicara tentang Ramadan, Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita mengalami banyak sekali kegiatan yang sangat berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, Ben. Contohnya juga kita sahur, berbuka, berburu takjil juga, tarawih, dan lain-lain yang itu berbeda. Nah, untuk Ramadan sendiri, Bunda bagaimana di Ramadan tahun ini? Apakah lancar atau bagaimana? Alhamdulillah, mungkin karena faktor perkembangan usianya Bunda yang sudah semakin tua, jadi merasakan Ramadan itu ya sesuatu yang luar biasa nikmatnya, luar biasa indahnya. Kenapa? Menurut pemikirannya Bunda ya Nak ya, Ramadan itu kan penuh berkah. Ramadan penuh ampunan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, gitu ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa yang Allah sediakan untuk kita. Waktunya terbatas, tetapi berkahnya disediakan berlipat ganda. Apalagi dikasih waktu berjamaah. Misalnya puasa pahalanya bisa monokai. Dijak bareng-bareng, diutus bareng-bareng, jadi tidak terasa. Kemudian bagaimana kita diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun itu ibadahnya personal, tapi dikasih kesempatan rame-rame, akhirnya nggak terasa. Cuma Ramadan ini memang kalau kita rasakan sambil kerja, tuntutan tanggung jawab atas profesi kita masing-masing juga harus tetap jalan, tapi puasanya juga tetap jalan. Kalau kita pikir tantangannya memang menurut sebagian orang itu tantangannya lebih berat, karena sambil kerja kita ngempet poso, ngempet luwe, dan lain-lain. Tapi dilihat dari masing-masing personal kan spiritual experience-nya kan beda. Jadi merasakannya juga tentu beda. Cuma yang terpenting kita manfaatkan semaksimal mungkin
bulan yang penuh ampunan ini, waktu turunnya Al-Quran, dan ini bulan masa-masa ini kita manfaatkan untuk berburu keberkahan. Lailatul Qadar juga nggak ya? Termasuk, dan itu enaknya bisa semayanan sama tetangga, mau kita atau bagaimana itu kita bisa semayanan dan jadinya nggak terasa berat. Benar sekali. Nah, saya itu sejujurnya saya itu malu sama orang tua itu, saya malu. Saya ini termasuk salah satu remaja jombo, Bun. Jadi kalau saya kan kuliah di Malang ya, Bun ya. Kalau di Malang itu kebanyakan remaja-remaja, mahasiswa terutama ya. Mahasiswa itu kebanyakan mencari tarawih, jamaah tarawih itu yang cepat, Bun. Kalau yang lambat itu kita capek, Bun. Ya gitu. Jadi kalau kita lihat fenomena masyarakat itu, kebanyakan orang tua itu malah justru lebih semangat ketika tarawih, beribadah, apalagi berjamaah ya, Bu ya. Sholat 5 waktu berjamaah. Kalau kita itu remaja itu banyak yang katanya itu remaja jombo, Bun. Jadi dikit-dikit ngeluh capek, dikit-dikit capek gitu. Jadi orang tua itu bisa menjadi motivasi kita terutama dalam beribadah, Bun. Kalau menurut jenengan bagaimana tanggapan ini tentang remaja jompo ini, Bun? Gini ya Nak ya, mungkin masa transisi usia karena faktor pemikiran juga berbeda, jadi usia itu sebenarnya sangat pengaruh terhadap kematangan ya, termasuk dalam menyikapi sesuatu. Jadi udah lihat anak-anak muda misalnya, sebagian memang menghendaki yang lebih cepat, itu sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja hak mereka. Cuma kalau kita mau berpikir yang lebih legowo, artinya kolaborasi antara otak dengan hati itu harus jalan terus. Artinya apa? Kalaupun kita menjalani sesuatu, apalagi itu perintah dari Gusti Allah, apalagi itu sebuah kewajiban ataupun kesempatan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini model versi umum versi sederhana pola pikirnya Bunda. Harus kita awali dengan positive thinking. Ambil sisi positif dari setiap hal yang menjadi kewajiban kita ataupun apa yang akan kita lakukan. Salah satunya begini, kalau Bunda itu ini puasa itu berat. Pemikiran kita itu kita tata, mindset kita tata. Wah, puasa itu kan nggak sekedar menjalankan kewajiban, tapi aku dapat banyak hal dari puasa itu. Ini kesempatan. Kalau dulu saat nggak puasa kita ini mau diet, susahnya minta ampun. Tapi dengan puasa kita bisa dengan menahan diri, secara otomatis akan tertata kesehatan kita, kolesterol turun, TG turun, asam urat turun. Ini kan sebenarnya bonus. Kalau lagi nggak puasa kita mau melangsingkan badan, mohon maaf, itu susahnya minta ampun karena tersedia aneka kesempatan makan. Dengan puasa kita sekalian aja sambil cari ibadah, kita dapat banyak hal keuntungan, termasuk ketika kita sholat, termasuk dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Di balik kegiatan yang semakin banyak, kita mesti yakin ibadah ya pahalanya tambah oke. Bonusnya ya oke, baik fisik maupun psikisnya. Lawang gerakan sholat itu aja membuat tubuh kita enak. Lek rukuk tenganan nyatanya boyo yo paringi waras boyo ini, tangannya juga jimpe mari. Termasuk otak kita kalau penat, itulah kalau kita pakai sujud baru digeduk nih, bener-bener dinikmati, pening itu akan hilang. Termasuk kita bisa merasakan ketika ilmunya tersumbat, mengalir bener-bener ini, setengah kayak jungkel itu loh Nak, ketika sujud. Alhamdulillah. Lah apalagi kalau kita pakai taraweh, bengi pisan gobios pisan, itu sudah mengurangi banyak penyakit yang termasuk
amalannya juga lebih enak. Ya sudahlah, dilakoni alon-alon. Sebenarnya kalau kita mau berpikir positif atas setiap tanggung jawab yang Allah kasih, itu saya yakin semuanya akan terasa enteng. Jadi nggak usah diuber-uber gitu loh, bisa menikmati, bisa istiqomah, insya Allah bisa tumakninah juga. Itu versinya Bunda begitu. Tapi kalau ada anak-anak muda yang begitu, ini lambat laun juga akan terbuka pemikirannya, mana yang terbaik untuk dia. Toh dalam menjalankan syariat kita kan ada aneka pemikiran juga, ada beraneka konsep, kita saling menghargai aja. Bunda itu campur-campur loh nak. Jadi kalau misalnya sama anak-anak kecil ya sudah kita dampingi, ada yang rame ya ini calon nanti penerus kita, sambil jalan kita coba kita tata dengan bahasa cinta. Insya Allah semuanya akan jalan bagus. Begitu. Kayaknya begitu tuh nak. Dengan cinta semua tertata gitu ya. Insya Allah begitu. Kalimat juga. Iya. Jadi mungkin ada fase-fasenya gitu ya. Iya, fase-fasenya. Fase remaja mungkin senangnya cepat-cepat gitu ya. Yang fase sedikit lebih tua mungkin akan lebih tumakninah lagi. Di bulan puasa ini saya mulai kayaknya mulai COVID ya. Jadi puasa ini bukan hanya untuk kaum muslim biasanya. Kebanyakan saya lihat di YouTube itu ada beberapa orang non muslim itu mencoba juga berpuasa. Mungkin dari jenengan gimana tanggapannya, Bu? Ini sebenarnya sebuah fenomena yang manis menurut Bunda, karena pengakuan atas kebaikan, nilai-nilai Islami itu semakin dirasakan oleh umat secara umum. Jadi kalau kita maknai ya ternyata Islam itu rahmatan lil alamin, itu ya memang benar. Nanti sambil jalan hidayah itu semoga aja semakin menyebar, sehingga dari menerima kebenaran dari nilai Islam itu nanti akan bisa menggerakkan jiwa mereka untuk mau mengimani. Jadi kalau fenomena semacam ini sebenarnya sebuah fenomena yang bagus menurut Bunda. Berarti kan justru ini akan mengikis kecemburuan sosial, kecemburuan terhadap perbedaan keyakinan. Dan ini insya Allah moga-moga aja ini menjadi salah satu faktor yang juga mensupport terhadap tingginya toleransi antar umat beragama dan juga harmonisasi dalam hidup bersama. Jadi kalau kita sebenarnya menelaah puasa itu kan sebenarnya bukan cuma Islam saja. Agama juga banyak yang punya ritual atau punya ajaran atau syariat tentang puasa ini, tetapi mungkin caranya berbeda, kapasitasnya berbeda, dan mungkin tujuannya juga mungkin berbeda. Tetapi yang jelas semuanya ini kan perintah yang di atas, yang Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mungkin di antara mereka itu sambil juga mencoba apa benar ya bahwa ajaran Islam itu benar-benar bermanfaat buat hidup manusia secara umum. Benarkah rahmatan lil alamin kalau mungkin kita dengan bahasa kita, tapi dengan itu pembuktian ini nanti kan Bunda yakin Gusti Allah itu kasih aturan-aturan, kasih ajaran itu pasti benar. Aku yakin. Nah, kita yang menerapkan karena yakin duluan. Sementara mereka-mereka yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita akan membuktikan, dan semoga dengan ini semakin tergerak untuk mendapat hidayah. Karena itu hak Allah mutlak untuk menggerakkan hatinya. Kalau kita kembali ke tema kita ya tentang surgasi Yunus 99 itu di sana Allah dawuh kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah ini tidak memaksa, tidak memberikan semua orang itu masuk Islam, sehingga apakah Muhammad juga akan memaksa masuk Islam. Jadi semua itu pasti kembalinya ke kehendaknya Gusti Allah gitu ya, Bunda. Jadi apapun yang dilakukan orang di dunia itu adalah murni kehendaknya Allah, dan itu
atas apa yang telah dipikirkan manusia, karena manusia diberikan akal, pikiran, nafsu dan semacamnya yang membedakan antara manusia sendiri dengan malaikat, dengan jin, dengan setan dan lain-lain, sehingga perbuatan-perbuatan manusia di dunia itu pasti nanti juga akan ada balasannya seperti itu ya. Nah, ngomong tentang non muslim dan muslim nih Bun. Nah, kita itu sekarang kurikulum di sekolah itu memakai kurikulum merdeka, yang mana kita sedang gencar-gencarnya tentang moderasi beragama ya Bun ya. Nah, menurut Bunda sendiri, moderasi beragama itu secara enaknya itu bagaimana? Kebanyakan orang itu memahami moderasi beragama itu yang penting lurus, tidak harus kanan, tidak harus kiri, seperti itu ya Bun ya. Itu untuk lebih mudahnya bagaimana Bun? Ini kalau kita awali dari surat Yunus yang masalah sampaikan tadi, bahwa Allah tidak memaksa. Karena Allah tidak memaksa, maka Muhammad pun, Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menyampaikan syiar Islam, menyampaikan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada seluruh umat. Tapi kita tidak punya kewenangan untuk menetapkan hati mereka, karena itu mutlak, nggak tentu? Jadi ini sebenarnya kita bisa belajar dari bagaimana pengalaman Rasulullah ketika menghadapi paman tersayangnya. Bagaimana Abu Thalib, beliau sampai ajal tiba, kapundhut dening Allah juga masih tetap belum bisa seiman dengan Nabi Muhammad. Ini Rasulullah sendiri kan sangat terpukul. Orang yang sangat menyayangi beliau dan sangat beliau sayangi, tidak bisa beliau gerakkan hatinya karena Allah tidak memberi hidayah. Karena Allah sudah menetapkan begitu. Makanya Allah juga menyampaikan kepada Muhammad agar Muhammad juga tidak terlalu bersedih hati, tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, tidak terlalu tertekan, bahwa itu Allah punya kehendak. Engkau sudah cukup. Kewenanganmu hanyalah engkau berusaha untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan nilai kebenaran dan berusaha untuk bersiar demi agama Allah. Nah, dari sini sebenarnya ini sudah masuk pada bagian dari sudut pandang kita untuk digerakkan kemana, bahwa melalui peristiwa atau sejarah Rasulullah sendiri itu sudah menggambarkan bahwa kita itu sebenarnya di dunia ini menjalankan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan hak kita, sesuai dengan kemampuan kita, apalagi kita terhadap manusia sesama yang lain, bahwa hidup sederhananya berpikir alam ini milik bersama, Allah sediakan untuk bersama. Kalau Allah sediakan untuk bersama, kita juga punya hak bernafas bersama. Udara kita disediakan oleh Allah untuk manusia. Tidak ada yang menyampaikan ini untuk umat Islam saja, tidak ada. Makanya kita simpel aja berpikir, ayo podo-podo nyedot udara segar bersama-sama, walaupun kamar kita berbeda-beda, tempat kita berbeda-beda. Kalau sudah nerobos semua karunia Allah, ini karunia, nikmati wahai umat manusia, kan begitu. Jadi ya secara sederhana pula kita menyikapi hidup bersama. Ayo kita hidup bareng-bareng, walaupun bajunya beda, walaupun mungkin hatinya berbeda, walaupun konsep pemikirannya berbeda, kita nikmati bareng-bareng dengan saling apa ya, kita sesuaikan. Al-Hujurat ayat 13 disampaikan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan sudah menjadi penghibur kita, bahwa walaupun engkau harus bersama dengan yang lain-lainnya, tapi engkau punya nilai plus, atqakum, ketakwaanmu yang nanti akan mengunggulkanmu di akhirat di hadapan Allah. Tapi selama kita hidup di dunia, ya tetap sesama manusia harus saling ta'aruf,
saling menyayangi, saling menghormati, dan ini merupakan apa ya nak ya? Ini merupakan hal yang sederhana sebenarnya kalau kita pikirkan. Oh, jejer bareng-bareng juga, yang penting kita nggak sikut-sikutan juga asik. Misalnya beda agama, jejer-jejer bunda depan rumah juga non muslim. Oh gitu ya. Iya, belakang rumah juga non muslim. Kita goes bareng, kita yo terteran. Saya kalau maaf loh untuk merajut kasih sayang, merajut kebaikan itu kan kita nggak boleh hanya nuntut orang lain baik ke kita. Ya kita mulai dari kita, karena Allah kan sudah ngasih hidayah ke kita duluan. Jadi kita yang memulai, dan mungkin dengan cara syiar lewat amaliyah ini yang bisa jadi justru semakin menyentuh. Bukan berarti bunda gimana-gimana loh, ini kan fenomena kita hidup bersama. Jadi ya santai aja, termasuk ini kalau kita ngolah ya tetangga ikut merasakan walaupun cuma sederhana. Tapi kan kita menyebarkan kasih sayang itu yang bikin apa, rasanya nyaman bersama. Kalau kita mau menyentuh hati ya tentu dengan hati. Kalau kita nggak pakai hati gimana orang lain bisa tergerak? Jadi kan isinya saling cemburu, suudzon. Nah, kalau sudah ini kan surat apa ya nak? Al-Hujurat sebelum 13 itu kan sudah disampaikan yang pertama ya, yang ayat ke-10 kalau tidak salah 10, 11, 12 itu janganlah engkau saling mengolok-olok. Rauleh ngolok-ngolok raulehnya apa sebabnya ngolok-ngolok ngarai anyel, ora elok gitu loh, ora elok ki ora api. Kalau sudah Allah bilang begitu, pasti ini imbasnya juga negatif. Makanya di surat ayat berikutnya itu disampaikan setelah nggak boleh mengolok-olok kan ada yang apa nah itu ya, kita nggak boleh apa menindas, termasuk apa ya berburuk sangka. Nah, semacam ini kalau sudah simpelnya berpikir, Allah bilang pasti benar, dan kalau kita tidak ikuti pasti akibatnya parah, akibatnya nggak baik. Nah, simpelnya kita sebagai umat Islam ya ikuti aja kan gampang. Tanpa harus pakai gitu aja ya, iya nggak tanpa harus pakai kakean komplain itu loh. Jadi simpelnya ya hati kita aja kita kompromikan. Semoga Allah kasih begini, ini kan sebenarnya mengurangi energi kita yang terbuang. Nggak usah kakean mikir, sudah dikasih ketentuan-ketentuan karek melaku lah. Enak-enak uripmu, enak-enak hatimu, nyaman-nyaman. Jadi kalau kita harmonis sama tetangga, bergaul dengan enak, nasi pecel ya enak, sambal korek ya enak, nggak usah harus seperti yang lain-lain. Insya Allah itu jadi nikmat bersama. Kalau ceritanya tentang apa bersosialisasi dengan non muslim juga, sebenarnya di hadis juga Nabi pernah juga bersosialisasi dengan orang Yahudi. Justru malah Nabi Muhammad itu sering sekali bersosialisasi dengan orang Yahudi. Salah satunya ketika beliau berdagang, beliau menggadaikan cincin besi atau baju besinya gitu. Beliau itu sering menggadaikannya kepada orang Yahudi malah daripada kepada orang Muslim. Karena katanya itu orang Yahudi malah justru lebih enak, memberikan uangnya itu lebih enak daripada orang Muslim, katanya begitu. Makanya kalau kita lihat di hadis tersebut ya, berarti emang dari dulu itu Nabi sendiri sudah berjajar dengan orang Yahudi, orang yang non Muslim, orang Nasrani seperti itu ya. Berarti kita juga harus menyontoh seperti itu ya. Nah kalau kita lihat fenomenanya sekarang, orang non Muslim dan Muslim, setahu saya itu malah mereka itu justru lebih raket. Iya, lebih raket daripada orang muslimnya sendiri, Bu. Mungkin lah ya kalau kita lihat dari sisi pemahaman tentang keyakinan ya nak ya. Di mana sebagian punya pemikiran yang keras, mungkin bahwa kalau ini benar menurutku maka semua salah. Jadi inilah yang mungkin menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk semakin menggencarkan moderasi beragama. Bahwa di Indonesia sendiri agama juga nggak cuma satu yang diperkenankan. Jadi
secara hukum itu legal berlaku. Kalau secara hukum berlakunya legal, berarti kita nggak punya hak untuk memaksakan kehendak kepada yang lain, termasuk kita menyalah-nyalahkan. Tapi secara intern kita memang harus mempertebal keyakinan kita bahwa inna tina indallahil Islam itu ya harus kita yakini dan harus kita terapkan. Tapi ini dalam skop intern umat beragama. Dan masalahnya kadang-kadang di dalam memaknai ajaran agama kita ada berbagai konsep, ada berbagai madhab pula, ada berbagai cara pandang. Nah inilah yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita bersama. Dengan non-muslim aja kita harus harmonis. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Dalam seagama aja kok kita nggak bisa rukun, padahal lana a'maluna walakum a'malukum li a'mali walakum a'malukum, kan ada berbagai Allah sudah menggambarkan sedemikian. Jadi coro penae ngoten gini nak. Oke lah, keyakinanmu menurutmu paling benar, tapi ketika engkau melihat keyakinanku menurutmu salah, maka tahan dirimu. Kalau kita tidak bisa menghormati, kalau kita tidak bisa menghargai, minimal kita bisa memahami. Kalaupun tidak bisa memahami karena benar-benar hati kita memang benar-benar apa ya, ini harus kekeh, gak bisa memahami aku dengan kau, maka cukuplah biarkan perbedaan itu berlangsung. Gak usah saling mengusik. Ibaratnya depan rumah mau ngapain, selama kita itu menahan diri untuk tidak keluar dari pagar kan nggak apa-apa. Iya benar. Toh sana menjalankan model begitu, kita menjalankan model begini. Kalaupun hatinya awake dhewe nyas-nyas, nah biasa kan kemeranyas karena perbedaan keyakinan. Roh konong ini deg nyas-nyas itu manusiawi. Pengen jotos gitu ya. Pengen jotos. Tapi inilah kuncinya, pengendalian diri. Direm. Jarene remnya kudu cakra, mau mesinnya patah. Ibaratnya kita semangatnya strong, lah karo ngerem, ojo sampai terus tangannya jahil, jumuk waktu dibendok nih, lisannya nyerocos dengan menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Cara ngomong nih pergaulan sesama, walaupun kita berbeda itu sebenarnya kita diperintahkan untuk saling menyayangi, kita saling support. Walaupun kita berbeda itu kita diperintahkan juga untuk saling menghibur. Siapa tahu dengan cara baik kita justru hatinya mereka tergerak untuk mengikuti kita. Jadi ibaratnya asalnya manis ki yo akan jadi manis kalau diolah. Pokoknya ojo sampai manis ini kayak ngolah kenemenen dengan cara ekstrim dan seterusnya, akhirnya gulali, mestinya gula dimasak jadi gulali yang manis, lebih nikmat, teksturnya lebih meyakinkan. Karena kenemenan dadi ini gosong, akhirnya dadi pahit. Sebenarnya memaknai hidup kan sederhana seperti itu. Jadi ya ojo kenemenan, artinya apa? Fanatisme itu boleh. Karena fanatisme itu, fanatik itu kan kekehnya kita terhadap keyakinan kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Akhirnya memaksakan kehendak ke yang lain yang akan menimbulkan pertikaian, menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan konflik. Nah ini lewat moderasi ini sebenarnya kita direkatkan untuk bisa berbagi kasih sayang, memiliki toleransi, kemudian bahwa kita harus mikirin orang lain demi kemaslahatan bersama. Jangan sampai muncul radikalisme dan seterusnya. Jadi berhusnuzon sama tetangga, dengan orang lain, biar kita bisa asik bersama. Justru sebenarnya moderasi beragama ini sudah dicontohkan sama Nabi dulu. Nabi Muhammad juga pernah berkata bahwasanya ikhtilaful ummati itu rahmat. Jadi perbedaan umat-umatku itu rahmat, kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad sendiri sudah mencontohkan dari dulu. Cuman ini baru gencar-gencarnya hari ini. Baru gencar-gencarnya itu akhir-akhir ini. Nah Bu, tadi jangan sempat menyinggung lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya saya juga mau menyinggung itu. Oke. Nah, kita lihat fenomena sekarang, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, Bun.
itu ada kata-kata gini, Bun. Untukmu agamamu, takjilmu takjilku gitu. Ya. Iya. Itu katanya orang non-muslim gitu, Bun. Iya. Jadi mereka itu siang pagi tidak puasa, tapi sorenya itu berburu takjil, Bun. Iya. Nah, sehingga orang muslim ini kadang nggak bisa takjil. Nah, ini bagaimana, Bun, ini? Sebenarnya ini sebuah toleransi atau sebuah penghabisan takjil gitu, Bun. Sehingga kita Iya. mau makan takjil itu bingung carinya itu, Bun. Keluar takjil ya. Iya. Kalau Bunda memandang ini adalah fenomena lucu aja. Iya. Jadi kembali ke kita lagi. Toh kalau mereka juga ikut membaur, ikut makan takjil kan juga nggak seberapa sih. Tapi kan asiknya itu yang Iya. kita pikirkan, asiknya kita berbagi, asiknya kita menikmati bareng-bareng. Kalau memang Muslim kita yang puasa kebetulan takut nggak kebagian karena mungkin di antara mereka sebagian membaur ke kita, itu ya lek teko ya cepet-cepet lah. Sama halnya ketika kita mau sholat Jumat, lek nggak gelem kebagian yang jopo ya teko dhisik ben entuk unta, Yeah. kan? Kalau soft depan itu kan memang dapat unta. Jadi ini janjinya begitu. Dan bagiannya neng buri, keri-keri, Oh, iya, telat-telat, ya ndoke unta itu hal yang wajar. Jadi tergantung kita aja. Tapi kalau menurut Bunda itu asik kok. Iya. Itu fenomena yang lucu aja. Siapa tahu dengan cara ini mereka semakin terbuka hatinya bahwa oh ternyata Islam itu benar-benar asik. Islam itu benar-benar moderat. Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin yang dapat bagian gak cuma wong sing poso tok, sing gak poso sapa ngerti dengan ini nanti akan tergerak hatinya untuk wah lek ngono ya Allah. Misalnya loh ya, kita nanti akan melihat, oh bisa jadi satu ketika justru dengan pintu ini, dengan terobosan ini, justru akan membawa kebaikan buat bersama. Nggak apa-apa, saya pikir begitu. Oh. Justru menjadi fenomena lucu ya, Bu ya. Lucu-lucuan aja, Iya. jadi apa-apa kalau kita pikirkan dengan nyas, itu nanti kalau kita nggak segera berpikir dengan Positif. halus, dengan lembut, dengan adem, ibaratnya nyas iso dadi nyos. Barang sepele malah dadi kriwian, dadi kerojokan, tapi nyas itu harus jadi nyas. Kenapa? Karena positive thinking. Sudahlah kita rangkul aja, ndak apa-apa. Makan bareng-bareng juga ndak apa-apa. Kan ndak diharamkan. Iya. Gitu. Oke. Jadi malah itu membuktikan bahwa kita itu sebenarnya kita secara terapan itu memang bisa dipakai dimanapun. Ajaran Islam itu fleksibel dimanapun. Jadi ke yang lain juga ternyata ada imbas positif, ke diri kita juga ada kekuatan keimanan yang akan semakin membuat kita itu semakin nikmat, semakin yakin, dan juga kita tersupport juga dengan cara begitu. Ini makanya di dalam moderasi beragama salah satunya itu kan ada apa itu ikatan kebangsaan. Iya. Bahwa kita itu terikat satu nusa satu bangsa. Kita sama-sama terlahir di bumi pertiwi. Kita sama-sama menikmati hasil dari bumi pertiwi. Walaupun kita berbeda-beda masih dalam rekatan Bhinneka Tunggal Ika, ya nggak apa-apa lah, takjil roto malah beneran. Dan itu Payu, juga ya. sebenarnya juga keuntungan kita loh. Jadi dintek nih awake dhewe terus wetenge kuareken kok terawih marahi. Tidak kuat. Betul, akhirnya ngantur. Iya, Iya. Ini menurut Bunda asik aja. Justru malah mereka membantu menghabiskan ya, Bu ya. Iya, termasuk dari para remaja itu hasil harusnya malah menyampaikan ini salah satu pintu syiar kita. Menurut Bunda begitu. Anak muda ini sebenarnya lewat dunia maya, lewat kemampuan IT-nya, generasi Z ya, ini harusnya justru berpikirnya justru lebih moderat. Jangan kalah sama yang tua, karena yang lebih tahu tentang di sana-sana dengan aneka style, dengan aneka konsep pemikiran itu kan anak muda ini yang jalur harusnya lebih terbuka pemikirannya. Jadi dengan kapasitasnya anak muda yang
intelektualnya semakin maju ini harusnya semakin menebarkan kebaikan, menebarkan kasih sayang, dan menyampaikan syiar Islam dengan cara-cara yang bisa diterima. Kalau yang tua-tua kan mohon maaf, biasanya kan modelnya yang tua ya, itu cenderung model lama. Jadi yang muda, yang kreatif ini harus mengolah sedemikian rupa biar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tidak merasa kepaksa dan akhirnya lebih mudah mereka menyerap apa pesan yang kita sampaikan. Sebenarnya dari netizen sendiri, dari pedagangnya sendiri ada satu inovasi, sehingga mereka orang-orang non muslim itu belinya nggak syukur beli. Jadi mereka ada tantangannya. Misalnya kayak rukun Islam ada berapa gitu. Jadi orang-orang non muslim itu harus menghafalkan rukun Islam. Iya. Jadi salah satu inovasi buat orang-orang non muslim itu mengerti mempelajari kita. Jangan kadang-kadang kan yang membuat kita jaraknya semakin jauh itu kita nggak memahami mereka nggak memahami kita. Taunya bahwa lo salah, gue yang bener. Ibaratnya begitu, walaupun secara personal kita ini kita keyakinannya memang inna dina indallahil Islam, tapi kan kita di alam Indonesia untuk harmonis karena kita sama-sama punya hak beragama yang berbeda. Ini kita kan mesti ojo gurnyawa ngawakmu tok. Cobalah lihatlah orang lain. Jangan cuma mau didengar, tapi cobalah mendengarkan kata orang lain. Jangan cuma mau dilihat, tapi cobalah lihatlah juga orang lain. Jadi minimal lek ora iso nyeneng nih, ojo gawe soro. Cara penake bergaul kan begitu. Ini nggak mutlak harus sama umat Islam nak. Untuk keseluruhan, ra iso gawe seneng, minimal ojo gawe susah. Ora iso nulungi, minimal ojo yang sarane. Kan simpel kan? Tapi sebisa mungkin, namanya rahmatan lil alamin, ya sebisa mungkin kita juga bisa melakukan kebaikan, bisa membahagiakan, bisa meringankan beban, bisa merangkul, bukan justru malah kita sikut-sikutan ataupun kita yang memulainya. Ini sebenarnya ya secara sederhana moderasi, hidup moderat itu begitu. Tetap prinsip kita kekeh, tetapi implementasinya kita manis, implementasinya yang baik, dengan cara yang benar-benar melibatkan hati, ojo bergudul karepe dhewe. Jadi tetap kolaborasi otak dengan hati ini harus tetap terpadu. Nggak boleh budal dewe-dewe ben kalau otaknya maju sendiri jangan-jangan nyakitin hati. Kalau hati aja jangan-jangan kita baperan kan temen akhirnya nggak pakai logika, akhirnya dangkal pemikiran, akhirnya jadi bisa ceklek, bisa bukan hanya ceklek ya, bisa hancur. Jadi ini nggak kita inginkan. Yang kita inginkan itu sebenarnya antar hati juga saling dilekatkan, kita juga kepentingan itu sebenarnya kita juga harus menata. Enak cerita di orang tuh kepentingan, tapi yo mikir lihat, ojo buru bener dewi. Iya. Saya ambil salah satu kata-kata sini tadi, kalau nggak iso nyeneng wong, minimal nggak nyeksa wong. Okay. Nah kemarin ada fenomena teman saya dari Malang itu ke sini itu naik kereta, kemudian di depannya itu kok ya pas pun itu ada orang non muslim, sepertinya beliau orang non muslim karena beliau pakai identitas diri. Jadi beliau ini bertanya ke teman saya, puasa ya gitu, kalau puasa ya sudah, saya nggak jadi makan gitu. Jadi sebenarnya orang-orang non muslim itu justru lebih care sama kita, itu lebih care, lebih manis lah, manis. Mereka itu toleransinya manis seperti itu. Jadi kalau lihat fenomena tadi yang tentang takjil itu orang muslim itu malah ini membalas pun. Kemarin pas Paskah, orang non muslim Paskah, orang Katolik Kristen Paskah,
mereka orang Islam itu menghabiskan telur ayamnya. Sehingga orang-orang Katolik, orang-orang Kristen itu nggak bisa pakai telur ketika Paskah. Sehingga ada fenomena di Instagram itu lagi viral, itu pendetanya itu pakai Kinder Joy, Bun. Lucu banget. Kayak pakai Kinder Joy. Jadi mereka nggak dapat telur tapi pakai Kinder Joy sebagai ininya, apa saya kurang paham Paskah itu apa. Jadi itu ya sekali kembali lagi tadi fenomena lucu. Iya, lucu-lucuan itu ya. Kan dalam prakteknya ya, Bunda juga pahamnya Bunda itu kadang-kadang itu ada yang telur itu nggak murni telur. Jadi di variasi atau ini inovasi atau apa ya, pemaknanya gitu. Yang penting ini Paskah ini kan ibaratnya kebangkitan gitu kan. Iya, kebangkitan Nabi Isa, Yesus ya. Menurut ajaran mereka bahwa telur ini merupakan gambaran ya, gambaran yang mestinya peleburan dosa atau apa, itu saya kurang paham ya, tapi itu kan selalu diritualkan ya, selalu dilaksanakan. Dan ada yang memodifikasi dengan coklat, ada yang pakai kue yang bentuknya seperti telur gitu. Jadi yang memang seperti itu merupakan sesuatu yang menurut cara penaing itu setengah kaya nggih syukuran. Jadi kalau memang ada fenomena umat Islam itu ikut menghabiskan di sana, sebenarnya sama-sama. Kalau diawali dengan hati yang lapang bahwa mereka juga saudara yang kebetulan aja keyakinannya berbeda. Kita terlahir di bumi yang sama, podo-podo ciptaan Gusti Allah, berpijaknya juga di tanah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini ya, anggap ini lucu-lucuan, tetapi semua ada etikanya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kalau memang kita masuk ke dunianya sana ya jangan arogan lah, jangan mempermalukan apa ya, ibaratnya alma mater kita, jangan mempermalukan identitas kita sendiri. Jadi datang dengan cara yang santun, walaupun itu lucu-lucuan, ya jangan isin-isini lah, nanti jangan-jangan kita mengganggu. Jadi sebenarnya ini pemahaman mungkin ya yang saya bilang tadi, pengalaman spiritualnya, atau mungkin juga pemahaman secara keilmuan, ataupun kedalaman hatinya, atau kelapangan jiwanya. Ini setiap orang kan berbeda-beda. Nah ini tugasnya anak-anak muda untuk memahamkan sesamanya bahwa bolehlah kita asik-asikan, bolehlah ini dalam bentuk lucu-lucuan, tetapi tetap harus menjaga etika, tetap harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Zaman dulu itu ibaratnya gini, bener golek tepung itu neng sawah, itu kan sawahnya nggak dipager, semua orang bisa masuk ke situ, tapi kan hukum tetap aja ada. Yo bahasa sederhana nih, yo taren lah, patesnya ya taren lah, atau punya rem lah, gitu, yang justru akan mempermalukan kita sendiri. Ya, harus teposiro, harus juga ada pengendalian diri, bahwa setiap perilaku kita, apalagi kita berperilaku itu bersentuhan dengan keyakinan yang berbeda, itu juga harus berhati-hati, jaga sikap. Kenapa? Wong awake dhewe wae lek mau disinggung yo aja nyinggung. Kalau kita aja merasa nyaman yang model begini, maka ke yang lain juga harus ditata lah, paling tidak demikian. Jadi itu kalau menurut Bunda yang lucu-lucuan aja. Kayaknya juga pendeta dari kan yang itu mantan boyband di pendeta Lukas atau siapa itu yang menyampaikan ini fenomena lucu aja. Untuk hidup bersama. Yang pakai Indroja juga bilangnya ini lucu-lucuan. Katanya lucu. Katanya biar gini, Bun. Katanya biar orang muslim seneng gitu katanya. Iya. Katanya gitu jadi. Sama dengan mungkin maknanya beliau juga pengen sedekah juga. Iya. Jadi nggak terbatas pada komunitasnya saja.
Jadi mereka menganggapnya itu pasca pakai telur itu esensinya saja, makna esensinya saja. Nah, ini banyak sekali pun. Saya dapat pelajaran banyak sekali hari ini. Saya tadi bawa pulpen sama kertas ini sebenarnya mau nyatet. Sudah nyatet aja. Saya mau nyatet apa? Oh, Bunda bisanya cuma ngobrol aja. Iya, saya tadi mau nyatet apa ini isinya apa saja. Ternyata dari awal sampai akhir, wah ini isi semua ini. Materi semua. hanya apa bisanya Bunda juga cuma begini karena memang aslinya itu sebenarnya bukan kapasitasnya Bunda sampai ajak bicara tentang moderasi karena di antara teman-teman itu banyak yang jauh lebih kompeten. Nah, cuma Bunda memberanikan diri aja, siapa tahu kehadiran Bunda juga apa ya, untuk mewarnai aja kalau semuanya berbobot nanti tidak ada yang enteng-enteng nanti kan ibaratnya seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Bunda juga senang diajak ngobrol sendiri, nggak apa juga dari bahasa sederhananya Bunda, dari kemampuan sederhananya Bunda bisa diterima nilai positifnya. Kalau saya tarik kesimpulan tadi berarti si beragama itu kita itu harus tetap kukuh dengan agama kita sendiri, tapi dalam bersosialisasi, dalam bermuamalah dengan orang sekitar, dengan orang selain muslim, non muslim, agama lain itu kita fleksibel gitu ya, dengan manis, dengan care seperti itu ya. Dan berkeadilan, harus adil artinya sesuai ya. Kalau kita melakukan sesuatu kan juga harus pakai timbang rasa ya, pakai mempertimbangkan ini sesuai enggak, kan bukan berarti harus sama boten kan. Dulu bilang keadilan kan macam-macam, ada komutatif, distributif, kodratalan, konvensional misalnya. Ibaratnya kalau semua nggak harus berlakukan sama, kayak saya sama Pak Kepala gajinya aja beda. Wajar ini secara kalau pendistribusiannya kan harus sesuai. Nah ini lah kenapa kelihatannya yang kerja banyak kan anak buah, tapi tanggung jawabnya kan besar. Beliau punya tanggung jawab terhadap semua yang beliau pimpin sampai levelnya keseluruhan dalam kelembagaan. Wajar kalau dapat imbalan atau dapat penghargaan yang sesuai, yang lebih dari kita, walaupun keringat kita lebih besar, tapi dalam hal-hal tertentu hak untuk menikmati udara segar kita sama, jadi bumi sama. Ini yang secara umum kan ini juga adil, karena sesuai, tidak memandang derajatnya, tidak memandang apanya. Dari termasuk di dalamnya ini ada yang masuk dalam nilai moderasi beragama itu nilai pada konstitusi. Ini lah, jangan lupa kita itu semuanya harus tunduk karena negara kita juga negara hukum. Jadi kalau kita mau semau gue juga akan terjerat oleh hukum. Kenapa? Karena hukum itu menjadi rambu-rambu kita. Nah, di dalam kehidupan bersama kan juga kita harus tetap juga berpikir, tetap juga menyesuaikan dengan rambu-rambunya. Kalau nggak mengikuti rambu-rambu kan akhirnya bisa tabrakan. Bukan hanya membahayakan diri sendiri juga. Makanya ketika kita nggak berpikir yang moderat, akhirnya rambu-rambu kita terobos. Misalnya sampai terjadi penistaan agama, bisa terjadi sikap arogan, radikalisme, intoleran, ibaratnya seperti itu kan karena nggak pakai rambu-rambu. Wong negara wis ngatur, wis diatur rapi-rapi kok. Ibaratnya gerbang sudah ada, anak masuk sekolah lewat gerbang depan, kenapa harus penekan pagar? Apalagi pagarnya berduri lah, iso bokongi kecantol lah. Ini loh resikonya kan, apalagi kalau resikonya juga bisa jatuh atau apa, bisa madorotnya lebih banyak. Jadi, kita moderat itu sebenarnya bikin nyaman dan simple. Pokoknya melaku dengan ikuti aturan main yang benar, dengan hati yang benar, itikat yang benar, dibikin asik bersama. Orang bergudul karo PDW, asik semuanya, harmoni, dan untungnya itu banyak.
kita jadi hidup nyaman, penghasilan juga akan bertambah. Ini ada imbas terhadap rezeki. Kenapa? Karena kita tidak memprotek, pintu rezeki akan menerobos dari semua penjuru. Karena Allah sendiri sudah bilang bahwa dengan silaturahmi akan memanjangkan usia, memudahkan rezeki. Nah, dengan moderasi ini sebenarnya kita nambah silaturahmi. Itu jadi poin plusnya kita sebenarnya kalau berpikir moderasi. Kalau kita lihat di nilai-nilai moderasi beragama juga, ya semuanya itu kemaslahatan untuk maslahatan kita sendiri ya, Bun, ya. Jadi ya Enak ya begitulah, ya. Enak di kamu, enak di aku, akhirnya enak kita semua. Jadi balik lagi kayak lagu satu-satu aku sayang ibu, akhirnya sayang kakak, terakhir sayang semuanya. Ini sebenarnya enak jadinya saling misalnya sederhananya kita lagi kehabisan duit, tidak suka utang, tetangga karena kita hubungannya baik, sebetulnya usah utangnya kita bantu, apa tabu ibaratnya begitu sing ngeteri ya, bukan berarti kita tomak loh, tapi kalau diteri kan alhamdulillah, dan itu kita yang memancing, harus itu bukan memancing untuk apa cari keuntungan, itu bukan, tapi memancing hati, agar kita sama-sama ada ikatan hati, akhirnya kan enak, insya Allah. Ini gak terasa kita lihat udah hampir 1 jam. Iya toh. Iya, 1 jam kita ngobrol. Bundanya sebenarnya tadi malu loh. Ini cakran pinter, ini saya kan hafal dengan kalian. Kalau ada catatan khusus ini cakran-cakrannya, dan nanti terus ngomong apa, nggak punya modal apalagi apa ya. Ini sudah baru ini. Open itu ya. Jadi makanya sekilas bismillah ternyata asik juga. Ya ini contohnya seperti ini. Hidup yang modern itu ya begini ya. Orang jomplang, nggak berat sebelah. Akhirnya kan nyaman aja, sampean juga ke Bunda juga. Bunda ini orangnya Bunda itu hanya bisa jutek. Saya juga begitu. Ini termasuk bagian contoh dari moderasi ini terhadap yang muda. Itu kita juga harus berpikir, ini yang muda itu sebenarnya sumber inspirasi, cuma inspirasi yang modern menurut Bunda itu. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan nggak begitu, kesalahan tidak mutlak yang muda, tapi kebenaran juga tidak mutlak yang tua. Kita sama-sama adil, cuma karena kita dibatasi oleh etika, ya sing benar menghormati yang tua menyayangi yang muda. Nah, akhirnya kan kolaborasinya jadi asik, insya Allah jadi tambah nikmat dan bisa insya Allah semakin sudah lewat waktunya. Jadi Bunda juga minta maaf ya, jadi ini kakean cara tentu ada isinya. Mau isi semua ini Bu ya. Sampai saya bingung ini mau ngisi apa. Saya mau nanti aja ngisi kolak ya, ngisi kolak. Bunda tadi sudah bikin kolak walu. Tak siap nih, nanti ke rumah Bunda aja. Untuk terakhir Bun, mungkin dari Bunda ada closing statement buat pemuda-pemuda zaman sekarang. Untuk mahasiswa zaman sekarang itu gimana? Kita harus gimana? Untuk anak-anak muda ya, generasi Z ya, ini teruslah kalian mempertebal keyakinan, teruslah kalian mengembangkan keilmuan, teruslah kalian berjuang untuk masa depan. Tetapi jangan lupakan etika, jangan lupakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dan ini mungkin yang mendengar juga non-Islam, maka Bunda sampaikan, sesama anak muda salinglah menghargai. Kalian masing-masing punya passion yang berbeda, punya style yang beda-beda, punya kapasitas beda-beda, punya latar belakang beda-beda, tapi kalian sebenarnya sama-sama generasi-generasi bangsa yang punya andil besar, bagian dari harapan kami untuk baiknya Indonesia ke depan, baik secara nation Indonesia sendiri maupun internasional, secara global. Kalian sama-sama bahu membahulah, aneka ragam keunikan kalian ini
jadikan sebuah kolaborasi, saling berangkulan, saling berpegangan tangan untuk saling memberi manfaat, saling support, bahwa ojo sampai negeri ini semakin hancur. Jangan sampai terjadi mupokrasi, dan selanjutnya di mata internasional kalian nanti jauh lebih bermanfaat. Amin. Tunjukkan pada dunia bahwa kalian adalah generasi yang imannya kuat, tapi amaliyahnya luas. Juga berintelek gitu ya. Berintelektualnya bagus, agamanya bagus, spiritualnya bagus, dan juga yang kadang-kadang sangat memprihatinkan itu ya satu poin, etikanya. Etika. Jadi yang sekarang fenomenanya justru banyak terjadi itu apa ya, lebih mengedepankan intelektualnya tapi adabnya yang turun. Kan al-adab fawqal ilmi, adab itu tinggi, karena adab itu yang akan mewarnai semuanya, yang akan mengemas dengan bagus agar keilmuannya ini jauh bermanfaat, agar keilmuannya ini tidak menjadi pintermu ora dadi bencana, ora dadi bencana. Pintermu itu akan membuat dunia ini semakin adem, indah, harmoni. Begitu. Kesimpulan kok dobo sampai isu-isu. Jadi ya ini buktinya bahwa Buddha itu ya memang seperti ini bisanya. Pokoknya yang penting semangat untuk kebaikan, istiqomah. Iya. Untuk baik. Terima kasih ya Bun. Hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali hari saya. Terima kasih. Ya, untuk closing dari saya, Imam Azharuddin pernah berkata bahwasanya mala ilmu illah lil amali bihi. Jadi tidak ada sebuah ilmu itu tanpa pengamalannya. Jadi untuk semua mahasiswa, untuk semua siswa, untuk generasi Z yang sudah menimba ilmu sebanyak-banyaknya, jangan lupa untuk diamalkan. Seperti itu mungkin dari kami. Sekian, kita tutup. Terima kasih sudah menonton.